Jadi lucu ya, kalau kita mengaku sebagai umatnya, tetapi kemudian kita saling membenci, bahkan kita saling menghujat, saling merendahkan, merasa paling benar. Kan itu bukan cirinya umatnya Rasulullah. Selama ini saya belum bisa menolong orang-orang yang susah, karena saya pun masih susah. Bagaimana saya membebaskan dari kesusahan saya? Jadi ya, bukan kita terus-menerus ya menjalankan ritual-ritual agama sementara tanpa kesadaran. Oleh karena itu maka kita harus mendidik diri untuk membangkitkan semua potensi yang diberikan semesta ke dalam diri kita, sehingga kita dibutuhkan di ruang kehidupan ini. Kita harus mengganti tangan kita menjadi di atas. Nah, dengan demikian kita harus bangkit. Jangan terus-menerus berada di posisi itu. Lalu meningkatkan kualitas diri ya dengan penuh kesadaran. Oleh karena yang berikutnya adalah kita menjadi sumber cahaya bagi semesta. Coba belajar dari matahari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, Sang kehadiran, Sang keberadaan yang senantiasa mencurahkan cinta kasih-Nya tanpa batas kepada seluruh makhluknya di semua tingkatan, di semua ruang dan waktu. Tidak ada satu makhluk pun yang tidak diperhatikannya. Oleh karena itu, mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita awali kajian di tangga yang keempat ini, dalam episode titian kesadaran, dengan menyertakan Dia. Semoga Allah membukakan pintu kecerdasan kepada kita, membuka seluas-luasnya bejana kosong yang ada dalam diri kita untuk diisi oleh pengetahuan sejatinya. Oleh karena itu, mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat, di obrolan kita yang selanjutnya, di tangga yang keempat dari titian kesadaran ini, saya akan berbicara tentang manusia yang terbaik, manusia yang paripurna, manusia yang berguna di dalam kehidupan ini, sesuai dengan sabda Rasul yang menyatakan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Bagaimana caranya supaya kita mengerti apakah kita sudah menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain? Tentu saja tidak cukup kita mengklaim bahwa saya sudah bermanfaat bagi manusia yang lain. Harus ada ukuran-ukuran dengan penuh kesadaran dan kejujuran. Dan ukuran ini akan saya kemukakan pada saat ini. Mari kita gunakan instrumen ini untuk mengukur seberapa bermanfaat kita di dalam ruang kehidupan ini, supaya kita termasuk manusia paripurna. Kalau dalam bahasanya leluhur kita, manusia paripurna itu disebutnya manusia unggul. Manusia unggul, maung. Jadi manusia unggul. Jadi manusia unggul itu adalah kata lain dari manusia paripurna. Orang yang memiliki makna dan memiliki manfaat di ruang kehidupan ini, sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah, sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna bagi manusia yang lain. Ada
6 ukuran untuk mengukur apakah kita sudah bermanfaat bagi manusia yang lain atau tidak. Dan kita jadikan ukuran ini sebagai patokan secara jujur untuk secara sadar kita bisa muhasabah pada diri kita masing-masing. Ukuran yang pertama adalah seseorang disebut bermanfaat bagi yang lain apabila dia dibutuhkan kehadirannya dalam kehidupan ini oleh manusia yang lain. Dan untuk dibutuhkan oleh manusia yang lain berarti dia harus menjadi seorang yang memiliki keahlian, memiliki spesialis keahlian tertentu. Jadi setiap manusia itu datang ke semesta ini sebetulnya sudah dibekali oleh yang namanya berkah kehidupan. Ada kekuatan positif yang ada pada dirinya yang dibekalkan saat dia datang ke ruang kehidupan ini. Karena setiap manusia datang ke ruang kehidupan ini sebetulnya tidak kebetulan. Semuanya adalah direncanakan oleh sang kehidupan. Jadi tidak ada yang kebetulan. Kelahiran kita semuanya penting. Dan oleh karena itu tidak ada manusia yang lebih penting dari manusia yang lain. Awalnya semua penting. Tetapi kemudian dalam perjalanan kehidupan kita menjadi dibutuhkan atau tidak dibutuhkan tergantung bagaimana cara kita meningkatkan kualitas kehidupan kita, memanfaatkan semua potensi yang diwariskan semesta ke dalam diri kita. Jadi ciri yang pertama manusia yang berguna itu adalah dibutuhkan di ruang kehidupan ini. Bagaimana caranya supaya kita dibutuhkan? Berarti kita harus memiliki sebuah keahlian spesifik atau punya yang disebut dengan profesionalisme. Oleh karena itu maka kita harus mendidik diri untuk membangkitkan semua potensi yang diberikan semesta ke dalam diri kita sehingga kita dibutuhkan di ruang kehidupan ini. Ada orang yang butuh layanan kesehatan, maka perlu bantuan orang-orang yang bergerak di dunia kesehatan. Ada perawat, di situ ada dokter, di situ ada orang-orang yang memproduksi alat-alat kesehatan, ada orang-orang yang berkeahlian di bidang farmasi. Itu karena dia profesional, punya keahlian. Maka dia akan dibutuhkan di ruang kehidupan ini ketika dia memiliki keahlian. Ada yang punya keahlian sebagai pemusik, ada yang punya keahlian sebagai penari, ada yang punya keahlian sebagai penjaga keamanan, seperti tentara, polisi. Itu kan semua adalah keahlian-keahlian spesifik yang dibangun oleh seseorang yang mau memberdayakan dirinya, memberdayakan potensi yang diberikan Allah ke dalam dirinya. Jadi yang pertama, untuk menjadi seseorang yang dibutuhkan, jelas kita harus menjadi seorang profesional. Untuk menjadi profesional itu tidak mesti ya kita memiliki peran-peran tertentu yang kelihatannya sangat mahal. Menjadi ibu rumah tangga itu sebetulnya adalah peran, ya. Menjadi orang yang bisa memiliki keahlian untuk menyembuhkan orang, misalkan dengan punya keahlian memijit juga itu profesional. Ada orang yang keahliannya bisa membantu orang-orang yang kecelakaan, keseleo, bisa menyambungkan kembali tulang yang patah dan lain sebagainya. Jadi apapun ya dalam kehidupan ini begitu banyak ragam keahlian yang bisa ya diberdayakan di dalam setiap diri kita. Jadi yang pertama adalah kita menjadi seorang profesional. Profesional itu maksudnya kita memiliki suatu keahlian tertentu ya yang spesifik yang dibutuhkan banyak orang. Itu yang disebut dengan manusia yang bermanfaat ya. Jadi yang pertama dia dibutuhkan dalam kehidupannya. Ada yang punya keahlian dalam bidang psikologi, ada yang punya keahlian di bidang hukum ya, menjadi ahli hukum ya, menjadi pengacara, menjadi apa saja. Ada punya keahlian menjadi broker, ada yang punya keahlian menjadi marketing,
Ada yang punya keahlian menjadi pedagang, itu semua keahlian. Nah, orang-orang yang punya keahlian yang semacam itu, karena dia belajar memberdayakan diri, maka dia akan dibutuhkan di ruang kehidupan ini. Yang kedua, ciri yang kedua manusia yang bermanfaat itu adalah ketika dia sudah memberdayakan dirinya di ruang kehidupan sehingga dia menjadi profesional, maka berkah semesta akan mengalir kepada dirinya. Nah, berkah yang mengalir pada dirinya itu, jangan lupa, itu baru hak yang kita terima. Kewajiban kita adalah membagikan berkah itu. Baru masuk pada fase yang kedua, yaitu kita bisa menolong orang-orang yang butuh pertolongan. Terutama orang-orang yang memiliki kesusahan di dalam kehidupan ini. Nah, ketika kita bisa membagikan berkah yang kita miliki kepada mereka-mereka yang butuh pertolongan, ya butuh bantuan, maka disitulah ya makna kehidupan kita dapat. Jadi kalau tadi kita memberdayakan berkah kehidupan, yang kedua kita membagikan berkah sehingga kehidupan kita menjadi bermakna. Nah, disitulah ya kita bisa menolong orang-orang yang susah, bisa membebaskan orang-orang yang menderita dari penderitaannya. Baru kita memiliki makna, ya, memiliki manfaat di ruang kehidupan ini. Kemudian yang ketiga, ya, orang-orang yang dikatakan bermanfaat dalam kehidupan ini, menjadi sebaik-baiknya manusia, adalah mereka yang kehadirannya di ruang kehidupan ini menjadi berkah, menjadi cahaya dalam ruang kegelapan, bukan menambah kegelapan bagi kegelapan. Jadi kehadirannya selalu mencahayakan semesta. Di mana ada kegelapan, kehadirannya selalu membuat dia membawa cahaya. Dan orang-orang yang membawa cahaya dalam kegelapan, itu adalah orang-orang yang dirinya tentu saja sudah mampu mencahayakan dirinya. Jadi orang-orang yang dirinya masih gelap, kemanapun dia pergi hanya akan menambah kegelapan baru. Tapi orang yang dalam dirinya sudah menjadi lilin kecil, walaupun belum menjadi mercusuar di atas bukit, itu sudah akan dibutuhkan untuk menjadi sumber cahaya bagi kehidupan. Nah, semoga kita ya sudah memiliki keahlian yang spesifik sehingga kita dibutuhkan oleh banyak orang. Yang kedua, ya kita sudah menemukan berkah dari keahlian kita, dan berkah yang mengalir dalam kehidupan kita ini tidak ditahan untuk diri kita sendiri. Karena setelah kita mendapatkan hak, tugas berikutnya adalah melaksanakan kewajiban. Jadi kewajiban kita adalah membagikan berkah sehingga kita bisa menolong orang-orang yang susah, bisa menolong orang-orang yang kekurangan. Karena disitulah sebetulnya makna kehidupan. Saya sering berulang kali menyampaikan ya teguran Allah kepada Nabi Musa dalam hadis qudsi. Hai Musa, kenapa ketika aku sakit kamu tidak menjenguk aku? Lalu Musa berkata, bagaimana engkau bisa sakit? Nah, kemudian Allah berfirman, yang sakit adalah tetanggamu. Dan kalau kamu ya menjenguk tetanggamu, berarti kamu menjenguk aku. Jadi sebetulnya Allah sendiri mengajarkan kepada kita ya untuk bisa peduli kepada orang lain. Nah, kepedulian itu ya itu yang dibutuhkan dalam hidup. Nah, ketika kita sudah bisa menjalankan fase yang kedua, yaitu kita bisa membagikan berkah yang kita dapat sehingga kita menjadi bermakna bagi banyak orang, masuk fase yang ketiga. Bagaimana kita selalu menghadirkan cahaya dalam setiap kegelapan, menghadirkan kedamaian dalam setiap kekisruhan. Nah, disitulah kita perlu meningkatkan kualitas diri, ya dengan penuh kesadaran. Oleh karena itu, di akhir dari kuliah, ya obrolan tangga yang keempat ini, maka kita harus mempertanyakan pada diri kita, jadi ya, apakah kita sudah menjadi manusia yang bermanfaat atau sebaik-baiknya manusia dalam ruang kehidupan ini? Ya, indikatornya bisa kita gunakan yang saya sampaikan. Satu, apakah kita betul-betul sudah punya keahlian spesifik dalam kehidupan, sekecil apapun itu, sehingga keahlian ini dibutuhkan banyak orang? Yang kedua, apakah kita sudah bisa menolong orang-orang yang kesusahan yang ada di sekitar kita? Jadi kalau kita sekarang masih kesusahan, bagaimana kita bisa menolong orang lain yang kesusahan? Dan sebaik-baiknya manusia kan yang tangannya di atas, bukan yang tangannya di bawah. Kalau hari ini kita ya memang fase kehidupan kita sedang memposisikan diri kita tangan di bawah, awas ya, jangan terlalu nyaman tangan di bawah.
Karena tugas berikutnya adalah kita harus mengganti tangan kita menjadi di atas. Nah, dengan demikian kita harus bangkit. Jangan terus-menerus berada di posisi itu. Lalu yang berikutnya adalah kita menjadi sumber cahaya bagi semesta. Coba belajar dari matahari. Matahari itu ya, jam berapa harusnya bangun. Dan matahari selalu bangun di jam yang tepat, walaupun penontonnya mungkin masih pada tidur. Dan sepertilah kehidupan, ya. Kita menjadi sumber cahaya bagi semesta tanpa pamrih. Kita bisa mencahayakan semesta tanpa pamrih. Karena siapapun yang sudah menjadi sumber cahaya, dimanapun ada kegelapan, kalau dia hadir, pasti kegelapan akan sirna. Meniadakan kegelapan hanya dengan menghadirkan cahaya. Nah, bagaimana kita bisa menjadi sumber cahaya kalau diri kita selama ini belum tercahayakan? Bagaimana kita bisa menjadi sumber cahaya kalau diri kita masih berada dalam posisi kegelapan? Lalu berikutnya, ya, untuk menjadi manusia yang bermanfaat dalam kehidupan, yang keempat adalah kita menjadi pengingat bagi orang-orang yang lupa. Kita menjadi pengingat bagi orang-orang yang lupa. Dalam kehidupan ini banyak yang lupa. Lupa jati dirinya, lupa asal-usulnya, lupa tugasnya, lupa peran kehidupannya, lupa siapa penciptanya, ya, lupa kemana dia akan pulang setelah dia selesai menunaikan tugas dalam kehidupan ini. Yang lupa seperti ini banyak. Karena dia terjebak oleh hiruk pikuknya kehidupan. Sehingga hilang kesadaran. Nah, hilang kesadaran itu artinya lupa. Nah, di tangga yang keempat ini, semoga kita bisa mengingatkan diri kita. Apakah kita sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan abadi yang harus dijawab oleh kita, sehingga kita berkesadaran? Dan kalau kita sudah berkesadaran, itu baru hak. Tugas berikutnya kita adalah menunaikan hak kita menjadi suatu kewajiban. Dan kita bukan sekedar untuk menyelamatkan diri kita, mengingatkan diri kita, tapi kita mengingatkan juga orang-orang yang lupa. Lupa pada jati dirinya, lupa asal muasal kehidupannya, lupa kepada sang penciptanya, lupa peran hidupnya, ya, lupa untuk menjadi kepanjangan tangan Allah dalam kehidupannya. Banyak orang yang lupa dalam kehidupan ini. Disitulah peran kita. Nah, kalau kita bisa memiliki peran membangkitkan dan mengingatkan orang yang lupa sehingga dia menjadi sadar kembali, karena kita pun sudah tersadarkan, maka kita menjadi orang yang bermanfaat dalam kehidupannya. Kan selama ini, ya, hadis yang disampaikan Rasulullah, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain, kita abaikan begitu saja. Lalu kita tidak pernah mempertanyakan siapa orang yang bermanfaat itu. Apa indikator untuk mengukur agar kita termasuk orang yang bermanfaat? Jangan hanya klaim dari diri kita sendiri. Ya, jadi saya ulangi lagi. Yang pertama, manusia yang bermanfaat itu adalah manusia yang profesional, yang punya keahlian spesifik dalam kehidupannya, punya keterampilan khusus yang dibutuhkan banyak orang, sehingga dia menjadi dibutuhkan dalam kehidupannya oleh banyak orang. Yang kedua, ketika dia sudah menjadi seorang profesional dan dia bisa menemukan berkah dalam kehidupannya, tugas selanjutnya adalah berkah itu digunakan untuk menolong orang-orang yang susah. Nah, otomatis dia harus membebaskan diri dari kesusahan akan dirinya, sehingga dia menjadi orang yang bisa membebaskan kesusahan orang lain. Yang ketiga, ya, orang yang bermanfaat dalam kehidupan ini adalah orang yang sudah bisa menjadi cahaya bagi semesta, yang sudah menjadi lilin kecil, mercusuar di atas bukit, syukur-syukur seperti itu, sehingga dimanapun dia hadir selalu menjadi sumber berkah, sumber cinta, sumber sukacita, sumber kedamaian, sumber ketentraman, ya, sumber cahaya bagi semesta, sehingga ketika kegelapan ada, dia akan menjadi penerang bagi kegelapan. Kemudian yang keempat adalah orang yang sudah mampu mengingatkan dirinya, sudah sadar, sudah bangkit, sehingga dia pun mampu untuk menyadarkan orang-orang yang lupa dalam kehidupan ini, ya. Dan yang kelima, orang yang bermanfaat dalam kehidupan ini adalah orang-orang yang sudah mampu, ya, membangunkan orang yang tertidur. Orang yang tertidur itu orang yang berada dalam situasi yang tidak sadar. Nah, ketika dia mampu membangunkan orang yang tertidur, karena dia sudah bangun duluan, maka dia akan bermanfaat bagi orang lain. Karena kalau orang yang sudah bangun, itu bukan sekedar dibangunkan, dia harus dibimbing sampai menuju pada kesadaran. Kenapa? Orang yang baru bangun dari tidurnya, itu di suasana subuh, kan sangat berbahaya. Karena subuh itu etape yang sangat berbahaya. Bisa tidur lagi, bisa terus bangun.
Jadi jangan nanggung kalau kita mau membangkitkan orang yang belum sadar. Setelah kita bangunkan dari tidur panjangnya, selanjutnya kita harus bimbing dia sampai dia mencapai kesadaran yang sesungguhnya. Jangan sampai dia tidur lagi. Makanya Allah saja sampai bersumpah di Quran surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Aku bersumpah dengan subuh. Kenapa subuh itu begitu pentingnya? Kenapa Allah bersumpah dengan subuh? Karena subuh adalah etape yang sangat berbahaya. Subuh adalah etape yang sangat rawan. Bisa orang itu tidur lagi, bisa juga orang itu terus ya dia bangun, sehingga dia bisa menatap matahari yang lebih terang lagi. Itulah yang disebut dengan subuh kesadaran. Jadi kalau kita sudah menyadarkan orang, maka tugas berikutnya adalah membimbing dia sampai menemukan kesadaran yang sesungguhnya. Dan manusia yang berguna yang selanjutnya, yang bermanfaat di ruang kehidupan, adalah mereka yang mampu membebaskan orang-orang lain yang terbelenggu oleh ketakutan. Karena manusia ini kan banyak yang takut ya. Takut kehilangan harta, takut mendapatkan situasi kehidupan yang tidak diinginkan, ya. Ya, takut ini, takut itu, dan takut itu sumbernya adalah pikiran. Dan takut, sekali lagi, akibat dari ya kita dibawa oleh pikiran ke masa depan. Banyak sekali orang yang terus berfokus ke masa depan sampai melupakan saat ini. Itulah pentingnya kita belajar tangga kesadaran yang keempat ini, sehingga kita bisa mempertanyakan pada diri kita, seberapa manfaat sih kehidupan saya bagi orang lain. Jangan sampai kita mengklaim seakan-akan kita ini paling soleh, kita ini paling benar, kita ini paling itu, paling ini, dan kemudian kita menjadi overconfidence. Kita menjadi terlalu berlebihan menilai diri kita sendiri. Sementara ukuran yang kita gunakan untuk menilai diri kita seberapa bermanfaat dalam kehidupan kita, kita pun tidak punya ukurannya. Jadi ukurannya ada 6 ya, para sahabat ya. Kita ukur sekarang, kita jujur pada diri sendiri. Yang pertama, sudahkah kita memiliki suatu keahlian spesifik dalam kehidupan ini, sehingga keahlian ini dibutuhkan banyak orang? Seperti sahabat-sahabat kita yang ada di ruangan ini sekarang. Ini saya dibantu oleh tim IT. Nah, mereka ini yang punya keahlian. Saya juga butuh mereka. Punya keahlian untuk mengoperasikan kamera dengan baik. Punya keahlian untuk memotret dengan baik. Punya keahlian mengedit video dengan baik. Punya keahlian untuk merekam ya kajian ini dengan baik. Punya keahlian untuk mengupload kajian ini ke. Dia punya keahlian spesifik yang dibutuhkan. Nah, inilah orang-orang yang soleh. Inilah orang-orang yang ya memiliki kebermaknaan di ruang kehidupan. Jadi jangan merhatikan orang soleh itu dengan ukuran-ukuran yang tidak diajarkan oleh leluhur kita. Nabi Muhammad sendiri mengatakan, ya, kamu tidak disebut orang yang beriman jika kamu tidur nyenyak sementara tetanggamu tidak bisa tidur karena kelaparan. Jadi sebenarnya soleh itu adalah kepedulian, ya. Jadi bukan kita terus-menerus ya menjalankan ritual-ritual agama sementara tanpa kesadaran. Betul bahwa ritual agama itu instrumen yang bisa membangun kesadaran kalau itu benar melakukannya. Tetapi ritual agama pun tidak akan membangun kesadaran, kepedulian, cinta kasih kalau kita tidak tahu esensinya. Itulah pentingnya kita belajar. Disinilah kita mempertanyakan kembali ya seberapa tinggi kesadaran yang sudah kita capai. Di titian kesadaran yang keempat ini, sekarang tugas kita adalah mempertanyakan seberapa berarti ya diri kita di ruang kehidupan ini. Saatnya kita introspeksi diri, saatnya kita muhasabah. Jadi ukuran yang pertama adalah bagaimana kita memiliki keahlian spesifik, keahlian yang profesional. Apapun keahlian itu, ya, yang dibutuhkan banyak orang. Ada orang punya keahlian ngecat. Karena ngecat itu juga tidak semua orang bisa, ya. Hasilnya kan tidak orang yang profesional di bidang itu dengan yang tidak beda. Bukan sekedar membuat dinding menjadi putih, tetapi bagaimana ya kualitas dari warna dinding itu kan tergantung bagaimana seseorang secara profesional. Ada yang punya keahlian di bidang otomotif, ada yang punya keahlian di bidang kelistrikan, ada yang punya keahlian di bidang di bidang olahraga. Wah, luar biasa. Jadi begitu banyak ragam keahlian. Tetapi kita memilih satu saja. Kita menjadi profesional, spesifik di keahlian tertentu. Itu yang disebut dengan soleh.
Jadi soleh itu kita berarti bagi orang banyak. Maka ukuran orang yang beriman itu ya tidak ada kaitannya dengan berapa banyak ritual ibadah yang dilakukan. Karena ritual ibadah itu hanya instrumen untuk membangun kesadaran. Tapi Nabi Muhammad di sini mengatakan tidak disebut orang yang beriman jika dia melewati suatu jalan, mendapati ranting dan ranting tidak disingkirkan. Itu lagi-lagi kepedulian. Bahkan ada seorang sahabat yang baru saja menolong anjing yang hampir saja ya sekarat karena apa? Kekurangan air. Dan kemudian menolongnya dan dilaporkan pada Rasulullah. Ya Rasulullah, tadi kami menolong seekor anjing yang menjulurkan lidahnya karena ya dia butuh air, dan kami membuka terompah kami dan kemudian memberikan air kepada anjing itu. Apa kata Rasulullah? Min ahlil jannah, min ahlil jannah. Itu adalah apresiasi dari Rasul kepada orang yang peduli. Pada anjing saja begitu peduli, apalagi kepada makhluk manusia sesamanya. Jadi lucu ya, kalau kita mengaku sebagai umatnya, tetapi kemudian kita saling membenci, bahkan kita saling menghujat, saling merendahkan, merasa paling benar. Kan itu bukan cirinya umatnya Rasulullah. Karena ciri umatnya Rasulullah itu adalah ruhama'u bainahum. Dia berkasih sayang dengan sesama. Jangan-jangan dengan sesama manusia, dengan sesama makhluk, dengan sesama pohon, ya, dengan semua binatang, semua, ya, dia memiliki kasih sayang. Bahkan membunuh seekor semut pun mungkin tidak berani lagi, ya. Itu karena orang yang sudah tinggi tingkat cinta kasihnya. Jadi ukuran seberapa bermanfaat kita di ruang kehidupan ini, yang pertama adalah apakah kita sudah memiliki keahlian yang dibutuhkan banyak orang. Kalau belum, yuk, tidak terlambat untuk memiliki itu. Yang kedua, apakah keahlian yang saya miliki ini mendatangkan berkah, sehingga berkah yang saya miliki itu bisa menolong orang yang susah? Apakah itu sudah kita lakukan? Atau selama ini kita hanya berfokus pada diri kita sendiri dan kita tidak peduli pada kesusahan orang lain? Yang ketiga, apakah betul kita sudah menjadi lampu bagi semesta? Apakah kita menjadi sumber cahaya bagi kegelapan? Apakah ketika ada kegelapan betul-betul kita menjadi sumber cahaya yang bisa membebaskan kegelapan? Atau malah kita justru menambah kegelapan baru? Yang keempat, apakah kita sudah bisa mengingatkan orang-orang yang lupa dalam kehidupan ini? Apakah kita sudah mengingatkan diri kita? Apakah kita sudah sadar siapa diri kita yang sesungguhnya? Dari mana kita asal? Apa peran kita? Dan kemana kita akan pulang setelah ini? Bagaimana kita bisa menjadi kepanjangan tangan Allah dalam kehidupan ini? Bagaimana kita membebaskan diri dari rencana-rencana hidup kita yang berbeda dengan rencana Allah dalam kehidupan kita? Dan yang kelima, tugas kita adalah bagaimana kita bisa membangunkan orang yang tertidur. Apakah kita saat ini sudah benar-benar bangun? Apakah benar saat ini kita sudah benar-benar terjaga? Semua pertanyaan itu alamatkan pada diri kita. Jangan keluar dari diri kita. Maka tangga kesadaran kita, titian tangga kesadaran kita dari hari ke hari akan meningkat. Dan yang kelima, apakah kita sudah bebas dari ketakutan? Apakah kita sudah bebas dari rasa khawatir? Bagaimana cara kita membebaskan dari ketakutan dan khawatir? Semua pengendaliannya adalah di pikiran. Lalu ketika kita sudah membebaskan dari ketakutan dan khawatir, tugas berikutnya tidak selesai para sahabat. Kita harus mampu juga menolong orang-orang yang belum bisa dibebaskan dari penjara ketakutannya. Karena banyak orang yang khawatir dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena dia masih dikendalikan oleh pikirannya, belum dikendalikan oleh kesadarannya. Terlalu banyak peran yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Tapi setidak-tidaknya, cobalah gunakan 6 ukuran yang saya sampaikan saat ini. Lalu kita akan tersadar saat ini juga, oh ternyata saya belum memiliki keahlian yang spesifik yang dibutuhkan banyak orang. Oh ternyata selama ini saya belum bisa menolong orang-orang yang susah, karena saya pun masih susah. Bagaimana saya membebaskan dari kesusahan saya? Yang ketiga, ya, saya selama ini belum menjadi sumber cahaya bagi semesta. Yang keempat, oh ternyata saya selama ini masih tertidur, belum tersadar, belum terjaga. Saya belum bisa membebaskan orang-orang yang masih tertidur. Yang keempat, ya, ternyata saya juga masih lupa kepada asal muasal diri saya, lupa diri sejati saya. Bagaimana cara saya mengingatkan agar saya segera bisa sadar siapa diri saya? Dari mana saya asal? Kemana saya harus pulang? Kemudian yang keenam, ukuran yang sangat luar biasa.
Apakah saat ini kita masih dipenjara oleh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, sehingga kita menjadi stres, depresi, ketika mendapatkan yang tidak diinginkan kita menolaknya? Yuk kita bebaskan semuanya. Sahabat, gunakan ukuran yang saya sampaikan yang 6 itu untuk menaiki tangga kesadaran yang keempat. Cobalah pertanyakan pada dirimu, dan kita akan tersadar. Dan semoga hari ini kita bisa bangkit setelah melewati tangga yang keempat ini. Lalu kita menemukan kesadaran baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.